pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Masih tetap sukacita? Masih tetap bergembira? Mana tunjukin sukacitanya mana? Ya, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan angkat pujian bersama-sama. Kita memuji Tuhan dengan lagu Betapa Senangnya Ikut Yesus. Dilanjutkan dengan lagu Ku Berjalan ke Kanaan. Mari kita puji Tuhan bersama-sama. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua, sehingga pada pagi ini kami dapat mengikuti kebaktian secara online. Kiranya Engkau memimpin ibadah ini dari awal hingga akhir. Tuhan, kami juga berdoa agar virus COVID-19 cepat berlalu, sehingga kami dapat mengikuti ibadah di gereja secara normal kembali. Kami serahkan semua ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dan ampunilah dosa-dosa kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.
Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita. Kita mohon pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami anak-anak-Mu hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan. Kiranya Roh Kudus hadir dan menolong kami. Amin. Nats Alkitab kita pada minggu ini adalah Keluaran 33 ayat 14. Lalu ia berfirman, "Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu." Demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu, dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, berkabunglah mereka, dan seorang pun tidak ada yang memakai perhiasannya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel, kamu ini bangsa yang tegar tengkuk. Jika aku berjalan di tengah-tengahmu sesaat pun, tentulah aku akan membinasakan kamu. Oleh sebab itu, tanggalkanlah perhiasanmu, maka aku akan melihat apa yang akan kulakukan kepadamu." Demikianlah orang Israel tidak memakai perhiasan-perhiasan lagi sejak dari gunung Horeb. Sesudah itu, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu, dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman,
Aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, Aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. berkatalah Musa kepadanya, Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. tetapi jawabnya, Perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. tetapi firman-Nya, Aku akan melewatkan segenap kegemilanganku dari depanmu, dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa yang kuberi kasih karunia, dan mengasihani siapa yang kukasihani. lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. berfirmanlah Tuhan, Ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku, dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, bacaan kita dari Keluaran 33 ayat 1 sampai 23 mengisahkan bagaimana bangsa Israel itu adalah bangsa pilihan Allah. Namun sayangnya adik-adik, bangsa Israel itu dikenal dengan bangsa yang tegar tengkuk. Adik-adik tahu apa itu tegar tengkuk? Tegar tengkuk yaitu keras kepala. Jadi bangsa Israel berbuat dosa sehingga membuat Allah menjadi marah kepada bangsa Israel, sehingga Allah tidak mau menyertai bangsa Israel untuk masuk ke tanah Kanaan. Namun adik-adik, meskipun Tuhan Allah marah, Tuhan tetap mengutus malaikatnya untuk menyertai. Sebagai bukti ketaatan bangsa Israel, maka bangsa Israel diminta untuk melepaskan semua perhiasannya. Jadi bangsa Israel itu sebelumnya mereka membuat patung lembu dari emas atau dari perhiasan. Ini tidak menyukakan hati Tuhan. Nah, anak-anakku yang dikasih Tuhan, Musa menyadari bahwa bangsa Israel tidak bisa sendiri masuk ke tanah Kanaan. Bangsa Israel membutuhkan pimpinan Tuhan. Oleh karena itu, Musa bertemu dengan Tuhan untuk meminta pertolongan Tuhan dan memohon Tuhan agar berkenan memberikan tanda kemuliaannya sebagai bukti kasih karunia Tuhan atas bangsa Israel.
Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, Musa mempunyai semangat yang luar biasa. Semangat untuk melayani, semangat untuk memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Semangat yang dimiliki oleh Musa ini patut kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Adik-adik bisa semangat untuk menolong teman, adik-adik semangat untuk berbuat kebaikan. Karena apa adik-adik? Semangat itu akan membuahkan berkat dari Tuhan. Dengan semangat yang ada, maka Tuhan akan memberkati kita. Seperti halnya Musa yang diberkati oleh Tuhan karena semangat Musa untuk melayani. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kita pun juga demikian. Kita akan disertai oleh Tuhan untuk melayani. Sekian adik-adik, kiranya Tuhan menolong kita, memberikan semangat yang luar biasa bagi kita untuk terus berbuat kebaikan dan menolong orang lain. Amin.
Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih atas berkat-Mu di ibadah online sekolah minggu ini. Ajar kami ya Bapa untuk terus semangat dalam melayani Tuhan Yesus dan sesama kami. Ya Bapa, kami juga bersyukur atas berkat-Mu yang tercurah dalam hidup kami sehingga kami dapat berkumpul bersukacita di dalam ibadah online minggu ini. Saat ini kami membawa persembahan ya Bapa, kiranya Engkau berkati persembahan ini agar dapat memuliakan nama-Mu. Selanjutnya kami akan mengakhiri ibadah online minggu ini. Kiranya Kau berkati kami agar kami dapat mengerti firman yang dibawakan hari ini dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang dikasih Tuhan, kita akan tutup ibadah kita akan angkat pujian tiap langkahku, dan dilanjutkan dengan aku diberkati. Kiranya Tuhan menolong kita untuk terus berkarya, terus berbuat baik, dan ingat adik-adik, kita harus tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Menjadi begitu cemas, kadang bertanya, Tuhan, Kau ada di mana? Padahal Dia ada begitu dekat, siap selalu menuntun langkah kita. Mari terus berjalan, ikuti langkahnya. Waktu ini